Ya, selamat malam. Apakah sudah tampil itu saya, PPT saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, kita masuk tentang keselamatan ketenaga listrikan atau K2. Ya, pengertiannya keselamatan K2 adalah upaya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi pegawai atau outsourcing dalam melaksanakan kegiatan instalasi atau kegiatan lain perusahaan dengan tujuan untuk menurunkan potensi penyakit akibat kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Inilah K2 ya. K2 meliputi standarisasi tentang pemeliharaan APAR, pengisian kotak P3K, tentang keselamatan yang andal dan aman bagi instalasi, artinya keselamatan instalasinya sendiri, aman dari bahaya bagi manusia, baik itu tenaga kerjanya atau dengan keselamatan kerja, masyarakat umum berarti di sekelilingnya keselamatan umum, akrab dengan lingkungan atau keselamatan lingkungan. C. Sertifikasi. Sertifikasi layak operasi atau disebut SLO bagi instalasi penyedia tenaga listrik. Sertifikasi adalah kesesuaian standar WIL untuk instalasi pemanfaatan instalasi pelanggan. Tanda keselamatan bagi pemanfaatan tenaga listrik, alat kerja di dalam rumah tangga, sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenaga listrikan. Kebijakan K2 visinya adalah instalasi kegiatan yang aman, andal, dan akrab lingkungan. Di dalam penerapan standar ketenaga listrikan berdasarkan pemerintah, Dirjen Listrik Pembangkit dan Energi meminta agar selambat-lambatnya pada akhir 2005 instalasi PLN harus sudah menerapkan standar nasional Indonesia. Tim standar PLN memproses surat perintah listrik negara menjadi rancangan standar nasional Indonesia. Kemudian diajukan ke Dirjen Listrik Pembangkit dan Energi untuk diproses yang diajukan ke Badan Standar Nasional agar ditetapkan menjadi standar nasional Indonesia. Di samping itu, jasa Litbang menganalisa kebutuhan standar-standar ketenaga listrikan. Inilah kebijakan-kebijakan yang sudah dan harus diambil dalam melaksanakan K2 ini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 85 tentang ketenaga listrikan, yakni memperhatikan keselamatan tenaga kerja dan keselamatan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 87, kewajiban perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang pelaksanaan program jam sostek, antara lain pelaksanaan program jaminan kesehatan kerja. Kepres Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Kemudian diatur Kemenaker Nomor 5 Menaker 1996 tentang sistem manajemen K3. OSAS 18.000 Occupational Health
and Safety Assessment Series of SAS ya, sebagai salah satu sistem manajemen K3 yang standar internasional. Inilah dasar-dasar hukum yang melatari kenapa perlu keselamatan tenaga listrikan. Kalau kita lihat di situ ada dua yang paralel, yakni tentang keamanan dan keselamatan. Tentang keamanan, security, ya, menciptakan kondisi penyelenggara suatu kegiatan yang aman, tentram, dan tertib, mencegah terjadinya kerawanan, ancaman, dan gangguan terhadap keselamatan. Tentang safety, keselamatan, menciptakan kondisi untuk manusia yang aman dan berbahaya untuk instalasinya, bangunannya, dan peralatannya yang andal dan aman, serta untuk instalasi atau kegiatan yang akrab dengan lingkungan. Mencegah terjadinya kecelakaan manusia, kerusakan instalasinya, bangunan, peralatan, serta mengendalikan pencemaran atau mencegah kerusakan lingkungan karena instalasi kegiatan. Nah, ini selalu harus bersamaan di dalam pelaksanaan K2 itu. Ya. Kalau kita bicara K3 dengan K2, ya, K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara K2 keselamatan ketenaga listrikan. Kalau kita lihat di dalam K3 yang dibicarakan tentang tenaga kerja. Tapi di K2 ada tenaga kerjanya, masyarakat umum sekitar instalasi yang kita pasang atau yang kita gunakan, ya, dan lingkungan sekitarnya. Tentang K3 diatur oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Sementara K2 dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan yang merujuk kepada Undang-Undang nomor 15 1985 tentang ketenaga listrikan, yakni keselamatan kerja, keselamatan umum. Itu merujuk semuanya menjadi diupdate dengan PP rujukannya PP nomor 3 tahun 2005 pasal 21 tentang keselamatan ketenaga listrikan. Maka dipersiapkanlah undang-undang baru tentang ketenaga listrikan. Inilah bedanya rujukan dari K3 dan K2. Ya. Batas lingkup keselamatan ketenaga listrikan di Pecan PLN itu kalau kita lihat di sini ada instalasi di pembangkitan, ya, dari pembangkitnya masuk ke saluran transmisi, ke gardu, ya, pelang di usernya, atau masuk ke jaringan tegangan menengah, masuk ke gardu distribusi tentang instalasi penerangan jalan dan umum, pelanggan-pelanggan kecil dan pelanggan sedang, di mana untuk pelanggan sedang itu jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah. Inilah batas lingkup tentang keselamatan ketenaga listrikan di perusahaan PLN tentang K2. Ini ruang lingkupnya. Kisi-kisi keselamatan ketenaga listrikan ada visinya, ya, ada standarnya, ada wujud, Anda lihat di sini, ya, dari standar ini, standar keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan instalasi. Inilah wujudnya. Wujud ini adalah untuk ngapain? Untuk melindungi pekerja.
ini masyarakat umum, ini lingkungan sekitar, ini instalasi yang digunakan. Apa? Kenapa perlu dilindungi? Untuk mencegah ya, kecelakaan. Di sini secara umum mencegah kecelakaan pada masyarakat umum. Kalau di lingkungan apa? PLN itu harus berusaha tidak terjadi pencemaran. Kalau keselamatan di instalasinya apa? Instalasi yang digunakan itu harus mencegah kerusakan instalasi akibat kebakaran. Ada syarat-syaratnya untuk menuju keselamatan kerja ini. Ada syarat-syarat untuk keselamatan umum. Ada syarat-syarat keselamatan di lingkungan. Demikian juga di instalasinya. Kemudian ada peraturan tentang keselamatan tenaga kerja tadi. Ada keselamatan kerja, keselamatan umum, lingkungan, keselamatan instalasi. Apa saja ini? Ini dia regulasi-regulasinya. Ya. Ini regulasi-regulasi yang merujuk keselamatan kerja, ini keselamatan umum, dan lingkungan, dan keselamatan instalasi. Ya. Kenapa perlu untuk keselamatan tenaga listrik sertifikasi? Ya, karena berdasarkan regulasi-regulasi ini, ya, di situ dibentuk komite. Ada lembaganya, aplikasinya, ya, di mana lembaga sertifikasi ini ada tenaga kerjanya, badan usahanya, lab pengujiannya, kalibrasinya, produknya, pemeriksaan standarnya, kelayakan instalasinya, KLO-nya, kelayakan operasinya. Uji sertifikasinya dalam bentuk kompetensi, sertifikasi badan usahanya, sertifikasi lab ujinya, kalibrasi, sertifikasi standar keselamatan, sertifikasi kesesuaian standar field, sertifikasi layak operasi atau SLO. Objeknya udah pasti ini tenaga kerjanya, ini perusahaannya, ini tempat pengujian-pengujiannya, ini pemanfaatan tenaga listriknya, ini instalasinya sendiri, ya. Kemudian ini adalah di pembangkitannya, transmisi distribusinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini tentang keselamatan ketenaga listrikan. Ada 4, ya, yang diatur bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi menuju produktivitas nasional. Bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman. Ya. Bahwa berhubungan dengan instalasi itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-normanya. Ada syarat-syarat keselamatan kerja. Ya. Syarat-syarat keselamatan kerja adalah 1, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Ya, kalau bisa mencegah atau mengurangi kecelakaan. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Memberi kesempatan jalan menyelamatkan diri. Nah, inilah syarat-syarat untuk keselamatan kerja. Ya. Nah, syarat-syarat ini harus terpenuhi. Ya. Ada 9 syarat keselamatan kerja. Ya. Untuk
tentang peralatan keselamatan kerja atau alat pelindung APD yang dibutuhkan di dalam K2 adalah tongkat hubung, jadi ada kayak kayu, alat pentahan, grounding lokal, voltage tester, lampu isolator, rambu pengaman, helmet, wear pad, glove, ya, nah, ini kacamata, sabuk pengaman, sepatu panjat, sepatu kerja, dan itu macam-macam lah ya tadi ya. Inilah alat-alat yang digunakan ya di dalam bekerja. Kecelakaan. Jika kecelakaan, pengurus diwajibkan melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja MPP-nya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menaker. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada regulasinya. Mengapa kecelakaan dapat terjadi? Ya, kalau kita lihat bahwa setiap kecelakaan yang terjadi pasti ada faktor penyebabnya. Pertama adalah unsafe condition. Kedua, unsafe action. Ya. Dua faktor di atas merupakan gejala akibat buruknya penerapan dan kurangnya komitmen manajemen terhadap K3 itu sendiri. Apa itu unsafe condition? Peralatan kerja yang tidak layak dipakai, kemudian tempat kerja yang acak-acakan, peralatan kerja yang tidak ergonomis, roda berputar atau mesin yang tidak dipasang pelindungnya, tempat kerja yang terdapat bahan kimia berbahaya dan tidak dilengkapi sarana pengaman. Maka kalau kita lihat unsafe condition ini, kecelakaan di sini, maka untuk mencegah kecelakaan harus berorientasi pada perbaikan tersebut di atas. Ya, jadi selama poin-poin tadi itu masih seperti itu, maka unsafe condition-nya akan sering terjadi. Ya. Ada beberapa contoh unsafe action. Karyawan bekerja tanpa memakai alat pelindung diri. Pekerja mengabaikan peraturan K3. Merokok di daerah larangan merokok. Bersenda gurau pada saat kerja. Ini contoh unsafe action. Kalau tadi unsafe condition, ya, ini unsafe condition, ini unsafe action. Mengapa karyawan melakukan tindakan atau kurang aman unsafe action ini? Ada beberapa faktor. A, tenaga kerja yang tidak tahu tentang bahaya di tempat kerjanya. Prosedur kerjanya, SOP-nya tidak aman. Peraturan K3-nya tidak ada. IK-nya atau instruksi kerjanya tidak ada juga. B, unskill. Tenaganya kurang terampil. Baik dalam mengoperasikan peralatan, mengemudikan kendaraan, mengoperasikan fire truck, memakai alat-alat kerja tool yang tidak terampil. Yang C, kekacauan di SMK 3-nya. SMK 3 itu sistem manajemen K3. Jadi kacau manajemennya. Di mana itu terjadi jika tenaga kerja tadi unskill tadi diletakkan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Peraturan yang dilakukan tidak ditegakkan. Paradigma dan komitmen K3 yang tidak mendukung. Tanggung jawab K3 tidak jelas. Anggarannya tidak mendukung. Tidak adanya audit K3. Ya. Bahaya listrik bagi manusia.
Bahaya yang ditimbulkan oleh arus atau tekanan listrik terhadap manusia bisa mengakibatkan shock, pingsan, kematian, atau terbakar. Batasan besarnya arus listrik yang mengalir melalui tubuh manusia serta pengaruh langsung yang dirasakan. Ada arus perception, arus yang mempengaruhi otot. Jadi ototnya yang nanti yang berpengaruh. Arus fibrilasi, ya, ini mengakibatkan pernapasan. Arus reaksi, nah, ini menunjukkan reaksi terhadap tubuhnya. Ya, ini dia besarnya arus tadi. Ini ke bawah besarnya arusnya, pengaruhnya terhadap tubuh manusia bagaimana. Jadi semakin besar arusnya, itu akan mengakibatkan terakhir kematian. Bagaimana konsep pencegahan kecelakaan? Nah, untuk konsep pencegah kecelakaan diberikan edukasi, kemudian pelatihan, ya, kemudian penegakan K3, kemudian emergency response, ya, untuk dilakukan. Melakukan tindakan koreksi. Jadi setelah itu dilakukan tindakan koreksi. Tujuannya untuk menentukan tindakan koreksi yang paling efektif biayanya. Hal ini jelas bukan pencarian kesalahan atau penuduhan korban. Jadi kita tidak bicara mengenai investigasi kecelakaan. Ini adalah analisis insiden dengan fokus pada faktor perilaku. Jadi tidak menyalahkan, saling menyalahkan. Apa itu tahap-tahap menganalisis insiden? Apakah ada kesesuaian kerja? Ya. Apakah pekerjaan bisa disederhanakan? Apakah pengharapannya cukup jelas? Tidak. Jawabannya di sini. Ya. Karena itu jawaban-jawaban ini harus kita tanyakan, ya, dalam setiap ada insiden yang terjadi. Kemudian kita lihat umpan baliknya, ya. Terus apa saja yang dialaminya, catat semua, ya. Apakah ada tidak sesuai dengan kemampuan atau the right man of the right place di dalam pekerjaannya. Nah, ini tadi faktor manajemen tadi nampaknya, ya, kenapa terjadi kondisi itu. Sistem manajemennya bagaimana, ya. Kemudian manajemen tadi itu bicara dari pangkat yang tertinggi, jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Ya. Apakah mereka komit untuk melakukan K2 atau K3 itu? Kalau nggak komit ya cuma saja jadi kayak peraturan-peraturan tadi dilanggar semua. Kemudian di dalam kita bekerja harus ada budaya aman, budaya safe, ya, baik dalam bentuk sikap, kemudian pelibatan, mau bersama-sama, kemudian mau mendengar, mau melakukan aksi, mulai dari hal yang paling kecil, ya, dilatih dan dilatih. Tidak ada kecelakaan, minta pertolongan, ya, dari yang ahlinya. Ini harus ada budaya aman untuk terjadi dalam, ya.
Ya, ini yang dapat kita simpulkan. Ya, dalam kerja yang terjadi tidak hanya diperlukan penyalahan kepada petugas, ya, keingin perilaku aman diterapkan, perlu diterapkan terlebih dahulu semua pembetulan yang bersifat engineering, perbaikan peralatan-peralatan yang rusak dan seterusnya. Kemudian ada pengharapan dari perilaku untuk selamat, perlu ada umpan balik, feedback dalam setiap pekerjaan. Kemudian the right man or the right place, orang yang terlatih memang kerja di situ. Pelatihan updatingnya harus dilakukan. Kemudian semua manajemen harus komit untuk melaksanakan. Ya, ini materi satu kita, bab 1, ya, ini sarannya. Ya. Ini dokumentasinya. Ya. Ini kita bisa lihat, ya. Kita lihat ini yang tidak pakai helmet ini pakai, ya. Jadi harus budaya aman tadi, ya. Ini, ya, budaya aman tadi harus ada di kita. Ya. Ini. Ya. Ini, ya, lihat, tidak pakai helmet, tidak memakai sarung tangan, padahal dia memegang tiang distribusi, ya. Kemudian dia tidak pakai sepatu safety, ya. Ini kita lihat pekerjaan tadi, dia memakai sepatu safety. Nah, ini kita lihat yang berbeda, pakai helmet, ya, dia membuka fuse, ada fuse linknya, ya. Dia tidak pakai sarung tangan, ini juga nggak pakai sarung tangan, saya lihat. Ada ini dia. Ini ada pakai sarung tangan, pakai sarung tangan, menggunakan fuse holder namanya, ya, untuk melakukan fuse tadi. Ini memakai galah tadi, ya, cycle stick, karena dia akan menggeser yang ini tidak pakai helmet, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai sepatu. Ini kalau dia perlu manjat-manjat, perlu tangga. Ya. Ini temannya lagi naik, ini temannya ngobrol, ya. Nah, untuk naik-naik begini jangan modal nekat, ya. Di faktor kaki depannya APD-nya harus aman. Ya. Dia harus pakai alatnya. Ya. Ya, itu dulu materi kita. Ini minggu keduanya alat-alat ini, ya. Ya. Ini nanti materinya sudah saya masukkan di minggu pertama ini, ya. Ini untuk minggu depan, ya. Atau besok, ya, besok kita kuliah lagi nggak? Halo? Iya, siapa? Ya. Ini materinya untuk materi yang pertama
tentang apa itu K2 sudah bisa diupload. Ada yang mau kita share di sini? Silakan, ada yang mau kita tanyakan? Ya. Ya terserah kalau Anda mau. Kalau jam 8 lewat lah ya, sekitar ya, 8.10 atau 8.20 kayak tadi. Materinya udah saya kasih ya. Ya, demikian. Ya, ada yang mau tanya lagi materinya tentang ini? Tentang apa K2 itu, kenapa Anda perlu belajar K2? Silakan. Baik. Tidak ada? Izin Pak. Ya. Ya mungkin pertanyaan saya ini Pak, dasar gitu ya. Mohon maaf ini. Ini kan pada intinya kalau yang saya pahami untuk keselamatan ketenaga listrikan itu kita harus memahami dari keselamatan kerja umum, instalasi dan lingkungan. Iya. Berarti dasarnya memang kita harus paham dulu si K3-nya itu. Nah, kalaupun nanti ada misalnya unsafe condition sama unsafe action tadi, berarti yang paling awal kita harus punya adalah si SOP itu sendiri ya Pak. Karena kalau misalnya tidak ada SOP, kita nggak bisa tracking juga untuk ke depannya. Iya. Benar sekali sharingnya tadi. Jadi dasarnya semua itu ya SOP itu ya. Di dalam SOP itu di situ ada APD, ada aturan peraturannya, ada urutan-urutan kerjanya, apa alatnya, toolnya, ya kita udah disiapkan di situ. Di situ ada ikannya juga, ya kan? Ya. Demikian. Berarti kalau misalnya sampai dalam suatu pekerjaan itu tidak ada SOP atau IK dan semacamnya, berarti itu tanggung jawabnya manajemen kalau ada apa-apa gitu Pak? Ya, benar. Makanya sistem manajemen K3-nya dibenahi dulu. Jadi dari bawah sampai atas komit. Ya, kalau nggak ada komitmen dari situ ya manajemennya nggak benar itu semua. Ya, karena selama kita bekerja kalau nggak ada IK-nya ya percuma juga. Ya, siapa yang bertanggung jawab nanti di dalam setiap pekerjaan kita kan gitu ya. Siap Pak. Masih Pak. Ya, jadi kita lihat perusahaan itu baik atau tidak, sebenarnya bisa kita lihat untuk jaminan jalan orang bekerja tadi itu di situ perusahaan itu benar-benar menerapkan prinsip SMK 3-nya enggak, sistem manajemen K3-nya. Ya. Kalau itu sudah benar, komit semua, maka kita juga merasakan bekerja secara aman gitu. Ya. Enggak ada yang dikhawatirkan lagi. Ya. Selama APD-nya sudah dipenuhi, SOP-nya dipenuhi, IK-nya ada, kan gitu ya. Maka kita udah safe gitu loh. Bekerjanya juga aman, nyaman ya. Demikian. Nah, disinilah perlunya kita belajar untuk K2 ini dan mengetahui, tapi kadang-kadang itu hanya di level yang bawah saja ya. Level ke atasnya nggak mau tahu. Nah, tapi suatu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang sudah menerapkan SMK 3-nya. Selama SMK 3-nya tidak dijalankan, cuma saja ada K2, ada K3 segala macam, ya tapi sistem manajemennya hanya tingkat bawah saja, itu percuma. Jadi harus semua komit dari paling level paling bawah sampai paling tinggi. Ya.
Ya, materi ini sudah saya save di minggu pertama ya. Di minggu pertama, minggu kedua saya sudah save juga. Besok. Itu materinya berbeda yang besok. Tapi ini karena banyak banget nggak selesai. Ya, demikian. Jadi sudah bisa di save. Nah, untuk tugasnya besok saya berikan setelah minggu kedua. Ya. Siapa? Ada kita diskusikan lagi? Izin Pak Janus Ya. bertanya. Silakan. Diskusi. Ini Pak, kalau kita di apa? Kebetulan kan saya di pembangkitan nih Pak. Ya. Tadi pembangkitan itu kan udah mendapatkan yang namanya K2 ini Pak. Dan biasanya kalau kita di perusahaan itu apa? Dasarnya itu pakai yang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Nah, kalau saya lihat di materi yang Bapak ini, memang nggak ada ya Pak di yang Undang-Undang 30. Belum saya update yang 2009. Saya kalau bisa diberikan nanti Mas Kuku ya, biar kita sama-sama tahu ada yang update-nya 2009-nya. Ya. Oke, siap Pak. Ya. Ada lagi mau kita diskusikan? Pak, mau izin bertanya. Ya. Ini saya terkait dengan yang disampaikan Pak Oki tadi terkait dengan SOP ya. Ini berdasarkan pengalaman saya di sebuah PT. Salah satu produknya itu mungkin yang sedang booming saat ini yaitu produk Gaga. Nah, waktu itu terkait dengan SOP di sana itu sangat minim sekali. Ketika saya coba untuk menjelaskan di teknisinya dan ke atasannya itu kurang ada respon Pak. Ya. Nah, sedangkan ketika saya coba langsung ke ini kepala manajer itu justru saya bisa ini tidak dapat melanjutkan untuk program magang saya. Nah, kemudian kan itu bisa menjadi ini kan produknya dikonsumsi untuk khalayak umum. Jika saya tidak menyampaikan terkait dengan SOP tersebut, maka yang rugi selain perusahaan juga khalayak umum atau yang mengkonsumsi produk tersebut, Pak. Ya, benar. Jadi itu salah satunya terkait dengan kebersihan juga. Ya. Nah, lalu menurut Bapak terkait dengan itu sudut pandangnya seperti apa? Kemudian hal yang harus dilakukan itu seperti apa? Soalnya saya coba untuk memberitahu education juga, saya analisis ternyata di awal untuk karyawan baru itu tidak ada education-nya atau tidak ada pelatihan itu. Seperti lalu bagaimana? Soalnya juga produknya dikonsumsi oleh khalayak umum seperti itu. Ya. Nah, begitu Mas Fani. Ya, kebetulan Anda tadi praktek kerja di situ ya. Iya, Pak. Iya, jadi memang karena kita praktek kerja di situ, ya memang kita bukan bahagian dari karyawan ya, tapi dengan Anda sudah memberikan input seperti itu, baik di dalam level bawah sampai manajer, ya mereka tidak respon, ya gitulah kadang-kadang perusahaan jika mereka tidak mau updating ya, karena mereka sudah save begitu. Padahal kalau mereka bisa terima saran-saran dari Mas Fani itu di dalam perusahaannya kan dia lebih save semua pekerjanya baik manajemennya. Nah, inilah satu perusahaan yang sudah merasa dia save ya, tapi dia nggak memikirkan di kemudian harinya. Ya, padahal banyak keuntungan yang harus didapatkan dari penyusunan Mas Fani di dalam SOP kerja, baik di dalam pekerjaan level paling bawah mereka tidak bisa terima, manajernya lagi gitu ya. Itu tadi saya bilang, jadi perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menerapkan sebenarnya ya, dimana kerja tadi itu ada SOP-nya, ada IK-nya, segala macam sistem manajemennya ya. Itulah Mas Fani di dalam penerapan tentang K2 atau K3 di dalam satu perusahaan ya.
Indonesia umumnya ya hanya perusahaan-perusahaan yang sudah sip yang mau melakukan. Kalau hanya perusahaan kecil sampai besar, kemungkinan ada yang tidak akan menerapkannya itu karena mereka merasa ada kerugian, ya. Kenapa? Seharusnya kan dapat tenaga kerja yang baru itu harus dilatih dulu, ya. Walaupun mereka dari sarjana sesuai dengan ilmunya, tapi belum tentu tadi the right man of the right place pada pekerjaannya di mana dia ditempatkan gitu ya. Dan pelatihannya tidak ada. Nah, jadi itulah yang banyak terjadi, Mas Fani. Ya. Ya. Itu Mas Fani ya. Nah, itu kenyataan tuh. Di lapangan begitu, Mas Fani. Bagaimana, Pak? Ya, di lapangan memang kenyataan seperti itu yang terjadi ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Baik. Bapak-bapak, kuliah kita karena materinya sudah saya berikan tadi, kalau nanti kurang jelas lagi kita bisa ketemu lagi besok ya jam 8-an. Demikian kuliah kita. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.